Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Telluri Study Club dan masih bersama saya Faizal Adi. Oke, untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan langsung masuk ke video ini, ada baiknya teman-teman menonton dulu seri ini dari awal supaya teman-teman tidak ketinggalan tentang apa saja yang sudah kita bahas di seri ini. Dan kita sudah ada di video kelima dari seri pembelajaran bahasa pemrograman Python. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang data tuple. Oke, apa itu data tuple? Nah, data tuple itu data yang hampir sama dengan data list. Jadi, dia juga bisa terdiri atas satu atau lebih nilai di dalam data tuple. Dan juga, tipe data ini termasuk ke dalam tipe data yang berurut. Jadi, setiap elemen atau nilai itu memiliki indeksnya, dan kita bisa akses berdasarkan indeksnya. Tapi apa bedanya? Nah, bedanya kalau di list itu kan kita membuatnya dalam kurung siku ya. Nah, sedangkan kalau tuple itu kita membuatnya dalam kurung biasa. Nah, masa sih? Iya, beda kah? Misal ya, saya simpan di variabel A, kita lihat tipenya ya, dan ini B. Saya cek tipe dari A, itu list, dan tipe dari B, oh maaf ya, kok tipe sih, type. Nah, tuple. Nah, itu ya salah satu perbedaannya. Jadi kalau kita membuat tuple itu nilainya berada di dalam kurung biasa. Oke, misal saya punya tuple 1, saya isi dengan 1, 2, 3, dan tuple 2 itu saya isi dengan nilai A, B, C. Oke, kalau saya panggil tuple 1 dan tuple 2, nah A, B, dan C. Oke, itu ya. Sekarang, kalau kita mau mengakses, tadi kan tuple ini termasuk data yang berurut ya. Jadi untuk mengaksesnya, itu perilakunya hampir sama dengan list. Jadi misal, saya mau mengakses angka 2 di tuple 1, maka saya panggil dulu variabelnya, kemudian saya masukkan indeks dari nilai yang saya mau ambil. Nah, 2. Seperti itu ya. Nah, bisa juga dalam bentuk rentang atau range. Misal saya mau ambil 2 dan 3, berarti saya panggil dulu variabelnya tuple 1, kemudian masukkan indeks, rentang indeksnya 1 dan 3. Maaf, 2. Bukan ya, di 3. Oh, maaf nih, salah tanda lagi. Nah, seperti itu ya. Perilakunya untuk proses hampir sama dengan tipe data list. Sama sih sebenarnya. Kemudian, kita juga bisa menggabungkan dua buah tuple menjadi satu tuple. Ya, hampir sama dengan string dan list. Jadi misal saya punya variabel tuple 3, saya isi dengan nilai tuple 1 ditambah dengan tuple 2. Nah, hasilnya adalah gabungan dari keduanya. Seperti itu. Oke. Kemudian, misal nih, kalau di list kan kita bisa ubah datanya. Elemennya itu bisa kita ubah. Misal ya, saya mau ubah 2 ini menjadi 20. Berarti A1 sama dengan 20. Saya panggil lagi A20. Nah, bisa dirubah ya. Nah, sedangkan kalau tuple 1 ya. Tuple saya mau ubah juga 2 dengan angka 20. Maka, nah, yang terjadi adalah error. Tuple tidak mensupport item assignment atau perintah pengisian. Jadi ketika kita telah membuat tuple, nilai yang ada di dalam tuple itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Atau dengan kata lain, tuple ini bersifat immutable, ya, tidak bisa dirubah. Sedangkan list itu bersifat mutable, bisa dirubah. Oke.
seperti itu ya. Itu juga termasuk perbedaan dari tuple. Bahkan tuple ini kita tidak bisa hapus data yang ada di dalamnya. Kita tidak bisa menggunakan pop atau clear ya di tuple. Nah, tidak bisa sama sekali. Seperti itu. Kemudian kita bisa menggunakan metode di dalam tuple. Nah, metode apa saja yang ada di dalam tuple? Ada count. Ya, yang pertama ada metode count. Apa itu metode count? Metode count itu berfungsi untuk menghitung berapa jumlah dari elemen unik yang ingin kita cari di dalam tuple. Misal ya, tuple 3. Nah, setiap elemennya ini kan cuma ada satu ya. Satu cuma ada satu, dua cuma ada satu, tiga cuma ada satu, empat cuma ada satu. Nah, kita rubah dulu nih, biar lebih seru. Ini saya taruh di sini C. Ya. Oh, maaf. Kok C-nya di luar sih? C. Kemudian saya tuple 3 saya rubah. Sehingga kalau saya panggil tuple 3, ada C. Nah, sekarang elemen C itu memiliki dua nilai. Nah, kalau saya gunakan metode count tuple 3 dot count. Nah, tuple Python tolong cekkan berapa banyak angka 1 di dalam tuple 3. 1. Nah, tuple tolong cekkan berapa banyak angka 3 di dalam tuple 3. 1. Berapa banyak huruf C? 2. Nah, seperti itu ya perilaku dari count. Kemudian ada juga metode index. Metode index berfungsi untuk mengecek indeks berapa data yang ingin kita cari ini. Misal tuple 3 dot index tuple 3 ya. Tuple Python tampilkan indeks dari angka 3. Oh, 2, indeks kedua 0, 1, 2. Tampilkan indeks dari C 3. Oh, 3. Nah, ternyata si indeks ini hanya berlaku untuk elemen yang pertama kali dia temukan. Jadi indeks C yang pertama kali dia temukan itu kan berada pada indeks ketiga. Jadi itu yang langsung dia tampilkan. Seperti itu. Oke, itu untuk indeks. Kemudian untuk tuple dalam bentuk semuanya integer dan semuanya string, itu kita bisa gunakan fungsi min dan max. Min dan max. Contoh ya, ini kan tadi tuple 1. Nah, tuple 1. Tuple 1 dot min. Oh, maaf, salah ya. Min tuple 1. Oke, lihat. Ternyata si Python tidak mensupport fungsi min jika tuplenya itu terdapat string dan integer. Artinya dia tidak akan bisa digunakan kalau data yang ada di dalam tuple itu campuran. Ya, jadi dia harus seragam. Coba ya. Jadi misalnya ini tuple 1. Nah, min. Nah, ini ya. Jadi nilai paling kecil dari tuple 1 sekarang adalah 1. Bisa nggak nih kalau di kalau misalnya tipe datanya itu string min tuple 2. Nah, A paling kecil. Jadi A paling kecil. Kemudian bisa juga max ya. Max. Max tuple 1, 3 dan max tuple 2 adalah C. Oke, seperti itu. Kemudian bisa juga kita gunakan fungsi sorted atau fungsi yang mengembalikan list dari tuple yang berurutan. Jadi misal ya, saya punya tuple 4. Tuple 4 ini isinya adalah sebuah data yang tidak berurut. 3, 4, 2, 5. Oke.
Kemudian saya mau sort dia, sorted urutkan tuple 4. Nah, maka yang tampil adalah list dari data tuple yang sudah berurut. Oke. Kemudian tuple yang isinya integer semua, itu kita bisa gunakan fungsi sum atau metode sum ya. Sum untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam tuple. Tuple 2 itu hanya sum tuple 4 ya. Nah, 14. 3 tambah 4, 7 tambah 2, 9 tambah 5, 14. Oke, seperti itu. Dan terakhir, ini harusnya di awal ya saya jelaskan, yaitu fungsi tuple. Fungsi tuple itu berguna untuk membuat tuple. Jadi selain langsung memasukkan dalam tanda kurung ya, 1, 2, 3 seperti itu, kita juga bisa membuat tuple dengan menggunakan fungsi tuple. Misal tuple 5 itu sama dengan tuple 1. Maaf ya, lihat, jadi kita tidak bisa memasukkan single value karena dia fungsi ini akan mengiterasi nilai yang ada di dalam data ini. Jadi dia harus berupa list dari nilai yang ingin kita jadikan tuple. Jadi misalnya 1, 2, 3, maka tuple, maaf, kok muncul komen sih, tuple 5. Nah ya, langsung berubah jadi data tuple ya. Atau misal ini saya punya string ya, ayam, maka tiap elemennya itu diiterasi menjadi satu elemen tuple. Oke, itu saja untuk data tuple ya. Semoga teman-teman mengerti. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Ataupun kalau ada salah dan ingin dikoreksi, silahkan tinggalkan koreksinya atau komentarnya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk belajar. Dadah.